Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan dimanapun setiap kita berada. Puji nama Tuhan, kita kembali saat pagi hari ini bersama-sama kita beroleh satu kesempatan kita beribadah secara online, dan mari senantiasa kita menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini mari kita satukan hati untuk kita bersama-sama membangun mezbah doa kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini bersama-sama dengan setiap jemaat dimanapun kami ada. Kami bawa seluruh kerinduan kami untuk kami boleh memuji, menyembah, menaikkan syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, kami semua dalam keadaan baik. Kami semua dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, kebajikan yang senantiasa mengiring kami seumur hidup kami. Terima kasih. Saat ini, mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami, jamah setiap kami, sehingga pagi hari ini kami beroleh satu kesegaran roh kami, jiwa kami, demikian tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Allah Roh Kudus. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Ubah setiap hati kami, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat, sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. penuhi Kami kami, ku rindu Kau Tuhan. ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu Sama-sama kita hadiratmu, katakan. ku sembah kudus, kudus,
selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, Jelikan mata kami, jelikanku, jamalah ku rindu tangan kita bersama-sama katakan. hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah namamu Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan segenap hati mari katakan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kuduslah namamu Yesus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan. Ku sembah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu segala kemuliaan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Ku sembah Tuhan, Bagimu pujian, bagimu kemuliaan, bagimu Tuhan. Ku berikan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu, Yesus. Ini kami Tuhan, segala hormat, segala pujian, segala sembah syukur kami hanya bagi Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. syukur bagimu Tuhan, kami sanjung yang Engkau. Haleluya, Haleluya. haleluya. Allah Roh Kudus, Terima kasih Tuhan, sembah
di atas setiap pujian, setiap kita. Sembah Allah hadir dimanapun setiap kita ada. Hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang pulihkan kami Tuhan. Puaskan kami, puaskan roh kami, jiwa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia lebih lagi dengan segenap kekuatan-Mu. Sembah Dia yang bertata. Terima kasih Yesus. Kau hadir pagi hari ini memenuhi kami. Biarlah mulut lidah kita terus memuji, menyembah Dia, sebab Dia yang layak. Dia yang layak menerima setiap pujian kita. Kebaikannya terus ada dalam setiap hidup kita. Kemurahannya yang terus menyertai kita. Haleluya, Yesus. Kau sungguh nyata dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami seringkali melakukan yang sengaja ataupun tidak kami sadari. Kami seringkali tidak setia. Tapi pengampunan-Mu, kasih-Mu yang besar, kasih karunia sampai saat ini dan terus hingga Engkau datang, hingga kami bertemu denganmu. Kasih karunia itu tetap ada. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami yang mungkin saat ini sakit, kami yang lemah, atau apapun yang lain, kami berdoa untuk setiap jemaat. Biarlah Roh Kudus memenuhi terus setiap kami dengan kasih dan kekuatan dan anugerah. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami. Segala kebaikan Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas? Dengan apa kan ku balas? Segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, segenap hati ini, segenap jiwa ini, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Engkau begitu baik Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa kami balas? Dengan apa kan ku balas? Segala kebaikan
Kami mau lebih lagi segenap hati kami Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Kami padamu. Ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah memuji, menyembah, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sesaat lagi kami mau memuji-Mu lebih lagi dengan sukacita kami. Penuhi kami dengan roh sukacita-Mu. Sehingga kami boleh memberikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan kami yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Haleluya, mari kita sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Kita sambut Sang Raja. Haleluya. Woo! Tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama dengan saya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Sama-sama, mari kita sambut Sang Raja. Oh, mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Oh, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, sana. Oh, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Lebih lagi sama-sama dengan saya saudara. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Dia, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Percayai bahwa firman telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Dia Yesus yang setia, yang ada bersama-sama dengan kita. Kita puji bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara, katakan menjadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan lembut Bapak Ibu Saudaraku katakan, firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Oh, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan segenap hatimu katakan Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku.
juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita masih dapat beribadah sekalipun lewat online. Tuhan Yesus terangnya menerangi kehidupan kita sekalian. Kita tidak takut sebab Dia adalah terang kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami berjalan sendiri. Kami butuh terang-Mu menyinari jalan kami. Roh Kudus, Engkau ada beserta kami. Berbicaralah lewat firman Tuhan, suara pembalan hari ini, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada suara pembalan hari ini, judulnya Bangkitlah Hai Generasi Terang. Bangkitlah Hai Generasi Terang. Di bulan Oktober ini seri terang, saya berdoa dan percaya Tuhan Yesus berikan mata hati terang atas kita sekalian. Kita melihat rencana Tuhan indah, sekalipun mata jasmani kita yang kita lalui tidak semudah itu. Namun kita yakin dan percaya Roh-Nya, firman-Nya yang menerangi jalan kehidupan kita. Sebab Dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang itu jadi dalam kehidupan kita, kesehatan, keluarga, keuangan, masa depan, dan sebagainya. Kita tidak takut sebab Dia adalah terang kita. Di bulan Oktober ini, pada minggu yang ketiga, kita yakin dan percaya bahwa ini waktunya untuk kita bangkit. Karena kita adalah generasi terang. Tuhan tempatkan kita pada zaman ini untuk tujuan Allah. Di tahun-tahun sebelumnya yang sudah dilalui, itu sesuai dengan zamannya Tuhan bekerja. Pada zaman ini, apa yang terjadi di tahun 2020 yang cukup menggemparkan seluruh dunia, yaitu apa yang terjadi lewat pandemi corona ini. Namun mata kita tertuju hanya kepada Dia sumber terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Inilah generasi kita yang harus kita perjuangkan, karena kita hidup di zaman ini. Inilah generasi kita yang tua, yang muda, semuanya mengambil peran untuk sungguh-sungguh bangkit dan menjadi terang. Setiap generasi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pada zamannya. Zaman yang sudah berlalu, zaman yang sudah lewat, merupakan pelajaran berharga dalam sebuah sejarah. Contoh, untuk bangsa kita sudah melewati sekian lama dalam kemerdekaan pada masa-masa membangun bangsa ini. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini.
Kita bersyukur Tuhan turut bekerja pada zaman itu. Dan saat ini dengan kondisi situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara, kita sebagai generasi terang mempunyai kewajiban untuk berdoa untuk bangsa, untuk pemerintah kita, untuk kota-kota di mana kita berada. Karena kita percaya kesejahteraan tempat di mana kita berada itu adalah kesejahteraan bagi kita semua. Hai generasi terang, bangkitlah. Inilah waktunya bagi kita untuk menjadi terang lewat doa kita, lewat kehidupan karya-karya yang bisa kita lakukan di dunia pendidikan ataupun di dunia usaha, di keluarga maupun di dalam dunia medis dan sebagainya. Dengan komunitas di mana kita berada, kita menjadi terang, menjadi saksi. Ucapkan berkat buat lingkungan kita. Ucapkan berkat buat kota di mana berada. Ucapkan berkat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua aparat menteri yang ada. Kita ada di bangsa ini pada zaman seperti ini. Bangkitlah generasi terang. Apa yang sudah terjadi di masa lampau, hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk, itu adalah sebuah catatan sejarah untuk kita hadapi hari ini dan hari ke depannya. Saat ini respon kita adalah bangkit. Segelap apapun yang kita pernah alami dalam kehidupan kita pribadi, yang lama biar berlalu, yang baru sudah tiba. Karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita sekalian. Kita adalah generasi terang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, memberitakan kemasyhuran Raja kita, Sang Terang yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan di balik semua yang terjadi. Apabila kita mau merendahkan hati, apabila kita membuka hati, telinga, pikiran kita mendapat arahan nasihat, tuntunan dari firman-Nya. Mari, bangkitlah generasi terang. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sesuai dengan zaman Daud, dia menggenapi panggilan Tuhan. Sesuai dengan zaman Esther, dia menggenapi panggilan Tuhan pada zamannya. Sesuai dengan zaman Rasul Paulus, dia menggenapi panggilan Tuhan pada zamannya. Generasi ini tidak bicarakan hanya umur tertentu, tapi kita semua yang ada di zaman ini, kita semua ambil bagian sebagai generasi terang untuk menjadi saksi dan bersaksi akan terang itu. Jangan kita lagi duduk termenung dalam kesedihan, menangisi keadaan, bahkan terintimidasi akan masa depan. Namun kita tahu Yesus memegang tangan kita, memberi kita kemenangan. Semua rasa malu, kekecewaan, kegagalan, kesedihan, keterpurukan dalam kehidupan ini, kita tanggalkan semua itu dan kita datang kepada Dia, kepada terang. Persekutuan di dalam terang bersama saudara-saudara seiman, keluarga kita, maupun lewat ibadah online, lewat persekutuan di telepon. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir, Roh-Nya ada beserta kita. Mari bangkitlah, hai generasi terang. Jangan tinggal diam dan tertahan. Namun mari, inilah waktunya kita untuk menjadi terang. Kita lihat di Yesaya pasal 60 ayat 1. Yesaya pasal 60. Apa yang sudah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya untuk bangsa Israel terjadi. Luar biasa. Dan kita adalah bangsa-bangsa Israel rohani. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah Israel rohani. Mari kita buka di Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya bagi bangsa Israel. Dan kita sebagai Israel rohani yang percaya, karena percaya dalam nama Yesus, kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh janji-janji Allah bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita adalah keturunan Abraham oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus.
Bangkitlah dari mana kita berada. Proses demi proses yang kita alami, sesulit apapun yang kita lewati, jangan izinkan beratnya proses membuat kita terintimidasi untuk tidak bangkit. Tetapi malahan proses yang kita lalui, seberat apapun, segelap apapun yang kita lewati, maka Roh Tuhan ada beserta kita, membuat kita bangkit menjadi terang. Terang Tuhan sudah terbit datang atas kita. Yesus sudah lahir dan dia menjelma sebagai manusia, tinggal di antara kita. Firman-Nya ada di antara kita. Firman-Nya dekat di hati kita, ada di mulut, di hati kita percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Yang dahulunya kita buta, sekarang kita melihat. Yang dahulunya kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita melihat terangnya yang bercahaya. Yang dahulunya kita tersesat, namun sekarang kita sudah ditemukan. Yang dahulunya kita terhilang, sekarang kita sudah ditemukan. Tuhan Yesus mengizinkan kita melewati masa-masa kehidupan yang kita sudah lewati. Dan dia membawa kita sampai sekarang ini oleh kasih anugerah Tuhan. Jangan melihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Jangan lihat dalam keterpurukan kita. Mari, bangkitlah, hai generasi terang. Bagaimana kita meresponi terang itu? Ini yang sangat penting. Kita tahu semakin kita dekat dengan terang, maka hidup kita semakin diterang oleh firman Tuhan. Semakin kita jauh dari persekutuan dengan orang-orang kudus, dengan firman-Nya, persekutuan pribadi maupun persekutuan dan kelompok, maupun juga ibadah online seperti ini, dengan cara apapun yang kita bisa bersekutu bersama-sama, maka kita tahu terangnya terbit atas kita. Ayat 2, Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman, yang menutupi bangsa-bangsa, namun terang Tuhan telah terbit atas kita. Kita pribadi, keluarga kita, komunitas kita berada, kota kita, bahkan bangsa kita. Kita ucapkan Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini. Kemuliaan Tuhan, terang Tuhan sudah terbit atas kota kita, atas pulau di mana kita berada, atas bangsa kita, bahkan atas bangsa-bangsa di bumi ini. Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap bangsa, suku, bahasa, perbedaan apapun yang ada di bumi ini. Namun kasih Allah lebih besar dari semua perbedaan. Karena dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semua umat manusia. Dan dia menebus hidup kita dengan darahnya. Ayat yang ketiga. Kita tahu bangsa-bangsa adalah hatinya Tuhan. Kerinduannya terang terbit atas seluruh bangsa. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Ini janji yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel secara jasmani. Baik kita juga adalah Israel rohani. Kita terima janji Allah ini. Terang Tuhan telah terbit atas hidup kita, dan kita menjadi berkat buat sekeliling kita, buat kota kita, pulau kita, bahkan bangsa-bangsa. Kita yakin percaya pemulihan terjadi, dan Dia yang mencurahkan berkat rohani dan berkat jasmani atas seluruh umatnya. Kita semua dipelihara Dia di dalam tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pandemi yang ada. Kita dapat melewati bersama Dia, kita dapat melewati semuanya.
Kita tidak ada yang berjalan sendiri. Karena kita semua adalah umat kesayangannya. Tuhan menempatkan kita di komunitas maupun di mana keluarga kita berada, maupun kumpulan orang percaya, orang beriman, di mana komunitas kita berada, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling mendorong untuk perbuatan baik dan untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika terang Kristus yang menerangi bangsa-bangsa lewat bangsa Israel, kita melihat bangsa-bangsa berduyun melihat terang itu. Dan mereka yang melihat perbuatan yang baik, mereka menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kerinduan kita juga sebagai anak-anak terang, generasi terang. Bangkitlah, hai generasi terang. Karena inilah waktunya untuk kita menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya mendorong saudara terkasih dalam Tuhan Yesus untuk membaca seluruh pasal Yesaya pasal 60 ini. Kita akan melihat betapa dahsyatnya pemulihan Tuhan kerjakan. Sebab terang Tuhan sudah terbit dan Dia adakan pemulihan. Maupun pemulihan keluarga, pemulihan bangsa, pemulihan secara materi. Apa yang sudah terhilang di masa yang lalu, Tuhan akan pulihkan. Hubungan yang retak, Tuhan pulihkan. Maupun juga dalam hal keuangan, kesehatan yang hilang selama bertahun-tahun, Tuhan pulihkan. Di dalam Yesus Kristus, aku ucapkan berkat bahwa saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah hati diberi penghiburan karena Roh Kudus menjumpai, bertemu dengan Anda di mana Anda berada saat ini. Di dalam nama Yesus saya ucapkan berkat, kelimpahan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani turun atas saudara terkasih. Berkat-berkat yang tak terduga yang Tuhan dapat himpunkan, kirimkan untuk menolong Anda pada saat ini juga. Sebab Dia tahu, Dia mempunyai segala macam cara untuk menolong kita, menolong Anda, menolong saudara terkasih. Mari kita buka di Mazmur pasal 27 ayat 1. Ini adalah Mazmur dari Daud, pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, terangnya, keselamatannya. Kita lihat kehidupan Daud sebagai seorang gembala domba ayahnya, sampai dia menjadi seorang raja. Dia tidak terlepas membangun hubungannya dengan Tuhan, Juru Selamatnya. Dari Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah terangku, Tuhan keselamatanku, gunung batuku, dan sebagainya. Untuk konteks ini terang, mari kita lihat di ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saya mengundang saudara terkasih, mari ucapkan firman Tuhan ini bersama-sama sebagai pengakuan kita bahwa Tuhan adalah terang hidup kita. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Apa yang dituliskan oleh Daud lewat nyanyian jiwanya, Mazmur ini, karena dia percaya Tuhanlah terangnya di dalam perjalanan dia, dalam proses yang dia lalui. Kalau bukan Tuhan terangnya, dia akan mengalami ketakutan yang sangat amat. Dikejar musuh, diserang, dan sebagainya. Namun karena Tuhan adalah terangnya, maka kepada siapa ia harus takut? Mari, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita takut dengan penuh hormat. Kita percaya pada Dia. Karena Dia yang memegang kehidupan kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Terhadap siapa kita harus gemetar? Kita datang menyembah, beribadah kepada Dia dengan hormat dan takut. Sebab hanya Dia yang layak untuk menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Ketika seseorang mengalami terang itu dan mengaku dan mengalami Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Ini juga yang dialami oleh Daud. Hendaknya kita sendiri saat ini menghadapi kegelapan apapun yang kita hadapi.
masalah yang belum selesai, kesehatan, keuangan, hubungan, dan sebagainya. Namun Kristus tetaplah tinggal di dalam Kristus, sebab di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di luar Kristus tidak ada terang itu. Hanya di dalam Yesus, Dia adalah terang yang sejati. Seperti tadi awal dari penyampaian firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kita adalah generasi terang. Kita tinggal di zaman ini dengan kondisi situasi yang kita hadapi saat ini. Bangkitlah generasi terang. Bangkitlah generasi terang. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36a. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36a. Sebab Daud melakukan kehendak Allah. Bahasa Inggrisnya adalah tujuan Allah, panggilan Allah. Pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Sekali lagi, ayat 36a. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dalam hidup kita, ketika kita sudah selesaikan apa yang Tuhan sudah kehendaki dalam hidup kita, itu yang Tuhan kehendaki untuk kita genapi panggilan Allah. Untuk itu mari, berapapun umur kita, generasi terang, bangkitlah, bangkitlah generasi terang. Bercahayalah, sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu. Kita lakukan kehendak Allah. Kita genapi tujuan Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu tujuan Allah dalam hidup kita? Dari persekutuan, di dalam firman-Nya, dalam Roh Kudus yang berkarya. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang membimbing, mengarahkan kita. Seperti kesaksian dari Rasul Paulus. Perjumpaan dia dengan terang. Tuhan memakai Ananias. Tuhan memakai murid Tuhan Ananias untuk menumpangkan tangan atasnya. Dan matanya terbuka. Dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan perjalanan Rasul Paulus terus dituntun dan diarahkan. Tuhan memakai Barnabas membimbing Paulus waktu itu, membawa dia memperkenalkan Paulus kepada umat Tuhan, murid Tuhan yang ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat di Roma pasal 16, tulisan dari Rasul Paulus, berbagai orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan dalam hidupnya, yang dia alami pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang berbagai macam orang yang disebut di dalam Roma pasal 16. Kita tahu hidup kita tidak sendirian. Tuhan tempatkan orang-orang untuk mengarahkan, membimbing kita mengenal tujuan hidup. Dan Tuhan pakai hidup kita yang sudah mengenal tujuan hidup, mengarahkan, mendorong, membimbing orang-orang lain. Untuk supaya mereka juga mengenal tujuan hidup mereka. Panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Ingat, ada pertanggungjawaban dalam hidup ini. Di hadapan Tuhan. Atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan berarti kita seorang pendeta, seorang majelis, seorang penginjil, ataupun jabatan-jabatan di gerejawi. Bukan. Tetapi panggilan Tuhan atas hidup umat orang percaya. Mengenal Dia dengan benar. Dan menggenapi tugas panggilan yang Dia tetapkan untuk kita. Baik mereka yang berprofesi sebagai dokter, sebagai guru, ataupun di pemerintahan, pegawai, apa saja dalam usaha, Tuhan akan pakai saudara terkasih menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Untuk itu bangkitlah generasi terang, bangkitlah. Inilah waktunya kita untuk tidak santai, untuk tidak berdiam diri, tapi kita mengambil langkah apa yang bisa kita lakukan. Kita yang tidak bisa berpergian, kita bisa berdoa. Kita yang mungkin tidak bisa melakukan A, B, C. Tapi kita bisa mungkin melakukan sesuatu yang sederhana. Mungkin kita memberikan semangat kepada seseorang. Ataupun mendorong seseorang dengan firman Tuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan, kita tabur. Maka kita tahu, kita akan menuai pada waktunya. Kita lanjut
Kita baca di Yesaya 60 ayat 19. Yesaya pasal 60 ayat 19 dan 20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Haleluya! Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Matahari adalah benda penerang, tapi dia bukan penerang yang abadi. Tuhan kita Yesus Kristus, dialah menjadi penerang abadi dalam hidup kita. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Bahkan cahaya bulan tidak lagi memberi terang malam hari. Tetapi Tuhan yang menjadi penerang abadi bagi kita sekalian, saudara dan saya. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Kita tahu bahwa hidup ini ada hal-hal yang mungkin selama ini kita handalkan. Namun Tuhan ingin kita lepaskan itu. Beralih dari mengandalkan kekuatan, kepintaran, kekuatan maupun pengalaman kita sebelaka. Namun saat ini kita harus belajar bergantung sepenuhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Dia penolong kita pada kesesakan sangat terbukti. Dialah terang kita yang abadi. Kita lanjut. Amsal 13 ayat 9. Amsal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Bangkitlah, hai generasi terang. Kita percaya terang orang benar bercahaya gemilang, bercahaya dengan luar biasa. Namun pelita orang fasik padam. Kita adalah orang benar karena kita hidup di dalam firman-Nya. Karena Dia telah menebus hidup kita. Kita banyak kelemahan, kekurangan, tetapi oleh darah Yesus yang telah mengampuni kita, menyucikan kita, membebaskan kita, sehingga kita menjadi orang benar. Terang orang benar bercahaya gemilang. Terus hidup kita diproses oleh firman yang menerangi, mengoreksi, menerangi bagian-bagian yang gelap dalam hidup kita. Apabila masih ada kekecewaan, ada kegelapan, kelemahan-kelemahan, ada kegelapan, iri hati, kesombongan, ada kefasikan di dalam diri kita. Bila terang firman Tuhan menerangi semua itu. Mazmur pasal 56 ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah kita, Dia yang luputkan kita daripada maut, bahkan menjaga kaki kita, sehingga kita tidak tersandung. Sehingga kita boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara terkasih, mau hidup kita diterangi oleh cahaya kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Terangi jalan-jalan kita. Dalam perjalanan kita, kita tahu Dia mendidik kita, Dia mengajar kita, menegur kita. Terangnya mengekspos, menampakkan pada diri kita sesungguhnya ada bagian mana yang masih gelap, yang harus kita berubah, yang harus kita sungguh-sungguh berubah dan bertobat. Terangnya lah yang menerangi. Firman-Nya menerangi setiap jalan kita. Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudaraku terkasih, bangkitlah, hai generasi terang. Bangkitlah. Kita adalah generasi terang, generasi yang mau dididik, yang memegang perintah Tuhan, yang mau terima ajaran Tuhan, yang mau terima teguran, sehingga kita bisa menjadi terang
di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di dalam perjalanan hidup kita, ada kesalahan, kita ditegur. Ada kekeliruan, kita dinasehati. Bimbingan-bimbingan dari orang-orang rohani, kita bersyukur. Perjalanan-perjalanan kita tidak mulus, namun Tuhan tetap setia memegang kita dengan nasihatnya. Sekali lagi, perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Kita yakin percaya jalan orang benar, itu yakin percaya seperti cahaya fajar. Ada di dalam Amsal 4 ayat 18 sebagai penutup. Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sekali lagi, mari kita baca bersama sebagai ayat penutup. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Luar biasa. Kita sebagai orang benar yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus, oleh karyanya di atas kayu salib, hidup kita seperti cahaya fajar dan kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini berarti proses perjalanan kita. Kita bangkit, ada kalanya kita menghadapi tantangan-tantangan, membuat kita menjadi lesu, membuat kita menjadi lemah. Namun berapa kali pun kita jatuh, Dia tidak biarkan kita sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kita. Mari, saudara terkasih, bangkitlah. Mari katakan pada diri kita sendiri. Katakan pada diri saudara, bangkitlah, hai generasi terang. Kita semua adalah generasi terang. Bangkitlah. Jadi terang maupun di keluarga kita, komunitas kita, bangsa kita, lewat doa, perkataan, perbuatan, dan kehidupan kita. Mari kita tutup dalam firman ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ya dan amin. Kami akan percaya bahwa inilah waktunya kami untuk bangkit, sebab terang Tuhan sudah terbit atas kami. Kami adalah generasi terang. Kami bertanggung jawab atas zaman ini. Bagaimana kami menggenapi panggilan Tuhan lewat kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau berkarya. Engkau berproses kehidupan kami. Engkau mendidik, mengajar kami, menasihati kami, meluruskan jalan kami lewat terang firman-Mu. Sehingga kami menjadi generasi terang yang menerangi sekeliling kami. Kota kami, bangsa kami, pemerintah kami. Kami berkati, ucapkan berkat buat Indonesia. Kami mencintai Indonesia, sebab tangan Tuhan ada pada Indonesia. Tuhan Yesus yang memberi terangnya atas bangsa kita. Sebagai umat terang, menjadi berkat buat bangsa kita. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Roh Kudus, Engkau yang memateraikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara terkasih, saya memohon untuk kita mengangkat tangan dan siap menerima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya, katakan amin.